Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait pengujian hipotesis komparatif K-sampel berpasangan. Nah, sebelumnya kita telah membahas komparatif dua sampel. Nah, ada yang berpasangan, ada yang tidak berpasangan. Nah, yang dua sampel berpasangan kemarin kita sudah membahas McNemer, tes tanda, kemudian Wilcoxon. Yang independen ada Fisher, exact probability, J-square dual sample, median test, Mann-Whitney test. Nah, sekarang kita akan membahas related komparatif berpasangan atau related ini. Nah, itu lebih dari dua sampel, artinya K sampel di sini adalah lebih dari dua. Jadi kita pengen membandingkan lebih dari dua sampel. Misal 3 sampel yang akan kita amati, apakah memiliki perbedaan dari 3 sampel tersebut. Nah, itu kita bisa menggunakan ini nanti. Ada tes Cochrane, ada juga satunya lagi ada tes Friedman. Nah, yang pertama ini terkait tes Cochrane. Nah, tes Cochrane itu kita bisa menguji komparatif K-sampel berpasangan bila datanya berbentuk nominal. Jadi khusus data nominal itu ya sudah saya jelaskan dulu ya. Pokoknya yang nominal ya tidak, kemudian sukses, gagal, disiplin, tidak disiplin, hitam, putih, laki-laki, perempuan. Nah, itu terkait data nominal. Nah, ini kita bisa menggunakan tes Cochrane. Tes Cochrane yang sampelnya lebih dari 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, dan seterusnya. Artinya data itu misalkan nih, langsung saja saya contohkan nih. Ada perbedaan disiplin kerja antara pegawai negeri sipil X1-nya, kemudian swasta dan BUMN. Nah, ini. Nah, kemudian kita pengen membandingkan 3 kinerja dari PNS, kemudian pekerja swasta, BUMN ini bagaimana kinerjanya, tingkat disiplinnya bagaimana, berbeda atau tidak tingkat disiplinnya. Nah, itu kita bisa menggunakan tes Cochrane ini. Nah, seperti itu. Langsung saja, ini nanti ada rumusnya, kita langsung praktekkan di contoh soalnya. Langsung di sini ada contoh soal. Nah, di mana dilakukan penelitian untuk mengetahui efektivitas 3 metode kerja baru yang diadopsi dari konsultan. Untuk mengetahui hal ini dilakukan penelitian dengan mencobakan ketiga metode. Terdapat 3 kelompok karyawan yang dipilih secara random. Nah, masing-masing kelompok tersebut ada 15 karyawan. Jadi 15 dikali 3 ada 45 responden. Nah, tergolong menjadi 3 kelompok karyawan. Ini. Jadi ada karyawan yang kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, seberapa efektifkah metode yang diukur dari gagal tidaknya pegawai tersebut menyelesaikan pekerjaan dalam satu jam. Jadi ada soal yang diberikan atau ada pekerjaan diberikan waktu pengerjaannya adalah 1 jam. Kemudian mereka 3 kelompok ini melakukan metode yang berbeda. Jadi dengan cara yang berbeda-beda, ada 3 metode cara yang dilakukan. Nah, kita pengen melihat adakah perbedaan metode yang digunakan 3 kelompok yang berbeda itu dalam menyelesaikan tugas dalam waktu 1 jam. Nah, kita bisa menggunakan tes Cochrane ini. Nah, sehingga kita bisa menetapkan judulnya adalah perbedaan efektivitas 3 metode kerja. Nah, variabel yang kita amati ini adalah independennya metode kerja baru, kemudian dependennya adalah kegagalan kerja. Jadi dengan 3 metode itu, apakah berdampak pada kerja, gagal atau tidaknya itu.
Nah, kemudian rumusan masalahnya, adakah perbedaan efektivitas di antara 3 metode kerja baru tersebut? Nah, kemudian sampelnya 3 kelompok karyawan, masing-masing 15. Di per kelompok ada 15 orang yang diamati. Nah, hipotesisnya ini. Nah, hipotesisnya adalah ketika H0 diterima, itu tidak terdapat perbedaan. Pokoknya yang ketika H0 itu tidak terjadi, tidak ada perbedaan. Kemudian yang HA, H1 atau HI itu terdapat perbedaan. Jadi ketika kita menulis hipotesis, ya H0 itu ya pokoknya yang tidak ada terdapat perbedaan itu. Kemudian kriterianya ketika H0 diterima bila nilai C kuadrat hitungnya itu lebih kecil daripada C kuadrat tabel. Kalau H0 ditolak bila C kuadrat hitungnya lebih besar daripada atau sama dengan C kuadrat tabelnya. Nah, ini karena data kita, ya setelah ini saya tampilkan. Kita memberi skornya itu antara skor 1 untuk sukses, dan yang gagal kita beri skor 0. Karena data kita nominal ya, ada 2. Nominal itu ya iya atau tidak, gagal atau sukses, sukses, kemudian pokoknya 2 pilihan. Nah, ini yang sukses kita kasih skor 1, yang gagal kita kasih skor 0. Nah, kemudian perhitungannya adalah ini. Nah, ini perhitungannya kita substitusi angka-angka ini dari pengamatan. Nah, pengamatannya adalah ini. Dari 3 kelompok, ternyata kelompok 1 itu yang sukses itu ada 6 orang. Kelompok 2 yang sukses ada 7 orang. Kelompok 3 yang menggunakan metode ketiga, dia yang sukses ada 12. Oh, lebih banyak daripada metode yang digunakan oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, kemudian itu adalah nilai total dari jumlah sukses dari tiap kelompoknya. Kemudian ada LI. LI ini adalah jumlah yang sukses seluruh kelompok A, B, C, kelompok 1, 2, 3. Nah, totalnya adalah 25 yang berhasil dari 45. Sisanya berarti gagal berapa itu. Nah, kemudian kuadrat dari LI ini kita kuadratkan dari yang masing-masing ini. Ini kalau cara manual, nanti kalau di praktikum ya bisa kita menggunakan cara yang menggunakan alat aplikasi yang SPSS itu namanya itu. Nah, kalau ini adalah filosofinya atau cara perhitungannya secara manual seperti ini. Ada LI ini, kuadrat dari jumlah sukses yang kelompok 1, 2, 3 dikuadratkan. Totalnya adalah 53. Nah, dari angka-angka ini kita bisa substitusikan ke rumus. Rumusnya ini, Q sama dengan K-1. K-nya ini adalah jumlah sampelnya. K karena 3 ada 3 kelompok. Nah, kita tulis 3 kurangi 1. K3 ini kemudian ini adalah jumlah dari yang sukses dari masing-masing kelompok. Nah, kita jabarkan. Kelompok 1 yang sukses adalah 6 orang. Kelompok 2 adalah yang sukses 7 orang, kelompok 3 12 orang. Nah, sehingga kita bisa kuadratkan kelompok 1 yang sukses 6 pangkat 2 plus 7 pangkat 2 plus 12 pangkat 2. Nah, dalam kurung. Kemudian dikurangi jumlah kuadrat dari keseluruhan yang sukses. Nah, keseluruhan yang sukses adalah 25. 25 dikuadratkan. 25 pangkat 2. Kemudian dibagi dengan K, ini adalah jumlahnya tadi, jumlah sampelnya 3, jumlah kelompoknya 3. Kemudian dikali dengan jumlah LI. LI adalah ini tadi, jumlah yang sukses dari kelompok 1, 2, dan 3. Nah, sehingga ini kita tulis 25, kemudian dikurangi dengan LI kuadrat. Jumlah LI kuadrat. Jumlah LI kuadratnya adalah 53.
LI kuadrat adalah jumlah yang sukses dari kelompok 1, 2, 3 dikuadratkan. Hasilnya 53. Kita hitung, ketemulah 5,64. Nah, berdasarkan tabel C kuadrat, itu kita lihat bahwasannya K-nya itu adalah kelompoknya. Kelompoknya tadi ada 3, kelompok sampel ada 3. 3 kurangi 1 sama dengan 2. Sehingga degree of freedom atau dalam bahasa Indonesia derajat kebebasannya itu adalah di 2 ini. 2 kita tarik ke kanan, kemudian taraf kesalahannya kita pakai adalah 5%, misalkan, bisa 10%, bisa 1%. Nah, sehingga kita bisa menetapkan, misalkan ini kita pakai 5% adalah nanti nilai C kuadrat tabelnya adalah 5,991. Nah, kita bisa membandingkan antara C kuadrat hitung dengan C kuadrat tabel. C kuadrat tabelnya adalah 5,991 ini. Ini yang benar 5,991. Di bukunya 5,591 ini salah. Jadi ini 5,991 tabel C kuadratnya, kemudian C kuadrat hitungnya atau Q hitungnya ini adalah 5,64. Sehingga kita bandingkan Q hitungnya ini atau C kuadrat hitungnya itu lebih kecil daripada C kuadrat tabel. 5,64 lebih kecil dari 5,991. Artinya ketika H0 ketika C hitungnya itu lebih kecil daripada C kuadrat tabelnya, maka yang terjadi adalah H0 diterima dan H ditolak. Nah, ini adalah kriteria pengujiannya. Nah, C kuadrat hitung lebih kecil daripada tabel, itu nanti H0-nya diterima. Kalau H0 diterima, artinya berarti tidak terdapat perbedaan antara 3 metode kerja tersebut. Nah, sehingga kesimpulannya adalah tidak terdapat perbedaan efektivitas yang signifikan di antara 3 metode kerja terhadap prestasi kerja baru pegawai. Jadi, dari pengamatan yang kita lakukan pada 3 kelompok orang sampel yang menggunakan metode kerja yang berbeda-beda, ada 3 metode kerja ini semuanya hasilnya sekian ini, yang kelompok 1 6 yang berhasil, 7 berhasil, 12 berhasil, ini tidak ada bedanya. Jadi, 3 metode itu ya kita simpulkan sama hasil terhadap pengaruh kinerjanya. Nah, sehingga tidak terdapat perbedaan efektivitas dalam metode kerja itu terhadap prestasi kerja. Jadi nggak ada bedanya ketika itu. Sehingga sarannya dapat dipilih salah satu metode kerja baru bila hal tersebut dapat meningkatkan produktivitas karyawan. Jadi misalkan saja dari 3 metode itu ada dampak terhadap peningkatan produktivitas karyawan, maka ya bisa dipilih salah satu. Nggak masalah mau pilih yang dari metode kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3, nggak masalah, pilih salah satu. Karena nggak ada bedanya. Nah, seperti itu. Itu untuk tes Cochrane. Nanti di sesi berikutnya akan saya sampaikan tes Friedman yang terkait data ordinal. Kalau yang Cochrane tadi adalah data yang nominal. Terima kasih.